Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kami akan mempresentasikan laporan kegiatan usaha makanan internasional kami, yaitu Churros. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Puput Ardila, absen 29. Perkenalkan, nama saya Cinta Zabrina Yafi. Saya Felicia Stefaris, absen 36. Nah, jadi sebelum kami menjelaskan mengenai alasan pemilihan, kendala, solusi, dan sebagainya dari usaha churros kami, kita harus tahu dulu nih sejarah dari churros itu sendiri. Jadi, churros adalah makanan ringan atau cemilan yang berasal dari Spanyol. Churros biasanya disajikan sebagai appetizer atau dessert. Nah, churros juga biasanya disajikan dengan saus coklat sebagai toppingnya. Churros ini kan identik dengan bentuknya yang panjang. Tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa bentuk churros itu panjang? Apa yang menginspirasi pembuatnya pertama kali sehingga membentuk churros jadi panjang? Nah, jadi churros ini kan pertama kali ditemukan oleh penggembala nomaden yang berasal dari Spanyol. Penggembala ini tinggalnya itu di daratan tinggi, sehingga dia tidak punya akses untuk ke toko roti. Maka dari itu, ia berusaha menciptakan makanan yang mudah untuk dimasak di atas wajan, yaitu churros. Nah, dia itu membikinnya bentuknya itu panjang. Tapi kenapa dia bikin bentuknya panjang? Karena dia terinspirasi dari dombanya yang berjenis Navajo Churro. Nah, karena dombanya itu memiliki tanduk yang panjang. Jadi kalau kalian googling domba Navajo Churro itu tanduknya kan memang panjang. Nah, dia terinspirasi dari tanduk dombanya itu sehingga dia membentuk churrosnya dengan bentuk panjang. Nah, jadi itu asal-usul dari churros. Kenapa sih kami memilih churros untuk usaha makanan internasional kami? Karena churros ini kan belakangan ini sedang booming sekali di masyarakat. Dan ternyata banyak orang yang suka makan churros. Jadi, kami melihat adanya suatu peluang dalam membuka usaha churros ini. Kemudian, bahan dasar dari churros itu kan tepung terigu. Dan tepung terigu itu kan sangat gampang untuk dicari dan sangat ekonomis kan. Jadi bagi kami ini adalah suatu keuntungan untuk kami sendiri. Kemudian bahan-bahan lainnya dan alat-alat lainnya dalam membentuk churros juga mudah untuk ditemukan. Selain itu, churros kan bisa dibentuk berbagai macam dan bisa divariasikan rasanya. Jadi kami dapat berinovasi dalam membuat churros sehingga churros yang rasa atau bentuknya baru ini dapat menjadi ciri khas dan dapat menjadi keunggulan dari usaha kami. Jadi untuk alat-alatnya ada spuit, gunting, panci, spatula, centong nasi kayu, wajan, kompor portable, baskom, penjepit makanan, dan piring. Kemudian untuk bahan-bahannya ada tepung terigu, air, keju parut, mentega, telur, garam, vanili, gula halus, minyak, dan piping bag. Nah, untuk total biayanya itu seharga 79.000 untuk 4 porsi. Jadi sekali buat itu bisa dapat untuk 4 porsi dan satu porsinya itu isinya ada 10 piece churros. Kemudian rincian biayanya itu terdiri dari spuit seharga 7.000, tepung terigu seharga 4.000 untuk kurang lebih 20 sendok makan, kemudian keju parut seharga 12.000 untuk satu kotak, mentega seharga 20.000 untuk satu bungkus, telur seharga 12.000 untuk 8 telur, piping bag seharga 12.000 untuk 8 kantong, dan garam setengah sendok teh, vanila 2 sendok teh, minyak secukupnya dan gula secukupnya seharga 12.000. Jadi kalau ditotalin, total biayanya itu Rp79.000. Nah, kami menjual setiap porsinya itu dengan harga Rp23.000, sehingga kalau misalnya dihitung dengan BEP, setiap porsinya kami mendapat keuntungan Rp3.250.
Jadi, cara membuat churros adalah yang pertama, siapkan panci dan panaskan air, mentega, garam, dan parutan keju sampai benar-benar mendidih. Matikan api, lalu masukkan tepung cakra dan vanila, kemudian aduk sampai menyatu. Lalu nyalakan api kembali dan aduk-aduk sampai dasar panci berselaput tipis sekitar 2 menit. Pindahkan adonan ke baskom dan dinginkan selama 15 menit. Kemudian masukkan telur satu persatu ke dalam adonan dan aduk hingga tercampur rata. Untuk hasil akhirnya, adonan itu tidak terlalu encer dan tidak terlalu padat. Kemudian masukkan adonan ke piping bag dan gunting ujungnya. Lalu pasang spuit pada ujung piping bag. Siapkan wajan dan tuangkan minyak goreng ke dalamnya. Tekan adonan yang sudah dimasukkan ke dalam piping bag dan jangan lupa menggunakan api kecil. Lalu goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat churros yang sudah matang dan tiriskan di atas tisu, lalu pindahkan ke piring saji. Churros pun siap dihidangkan dengan topping sesuai selera. Dalam bisnis kami menjual churros ini terdapat beberapa kendala. Yang pertama adalah kurangnya pengalaman dalam membuat churros. Yang kedua, adonan churros itu sendiri sulit dibentuk sehingga membuat churros menjadi kurang bagus dan menarik. Yang ketiga adalah karena kurangnya pengalaman, jadi kami sulit untuk menguasai teknik penggorengan churros sehingga menjadi coklat keemasan. Yang keempat adalah kurangnya waktu yang ada dalam mengelola usaha kami dan mempromosikannya. Dan yang terakhir adalah adanya produk pesaing. Dan untuk solusinya adalah yang pertama adalah untuk mengasah kemampuan dan keterampilan dengan cara belajar secara otodidak lewat buku, website, dan lain-lain. Yang kedua adalah dengan mempelajari dan benar-benar memahami apa itu churros dari bahan-bahan sesuai takarannya dan kandungan gizi dalam churros. Yang ketiga, menguasai teknik pengolahan dalam pembuatan churros. Yang keempat, mulai menerapkan manajemen waktu yang baik dengan membuat jadwal harian sendiri. Yang terakhir adalah untuk mengamati dan mempelajari pesaing usaha. Lalu pahami karakteristik produk kita. Kita pun dapat mengembangkan usaha kita dengan modifikasi produk. Dan jangan lupa untuk memberikan potongan harga atau diskon untuk menarik para konsumen. Untuk kegiatan promosinya, kami lebih memilih promosi lewat media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya, karena jangkauan pasarnya lebih luas. Lalu, kami juga mempromosikannya secara personal dari mulut ke mulut kepada teman-teman dan keluarga secara. Jadi kesimpulannya adalah churros berasal dari negara Spanyol. Churros adalah makanan ringan yang mudah cara membuatnya, tetapi butuh ketelitian dan fokus yang cukup tinggi, seperti cara membuat adonan, pemilihan varian rasa yang bervariasi, serta teknik menggorengnya. Churros ini juga selain rasanya yang enak untuk cemilan sehari-hari, kita dapat juga membuka peluang usaha di kalangan pelajar seperti ini, sehingga dapat menambah uang saku dari hasil kerja keras kita sendiri. Pengalaman yang kami peroleh adalah harus lebih teliti dan fokus, selalu optimis walaupun hasil yang tidak memuaskan, berusaha lebih keras lagi agar mendapat hasil yang terbaik, jangan cepat puas dengan hasil, kerjasama lebih ditingkatkan, menumbuhkan jiwa entrepreneur, dan membuat benar-benar mengerti apa itu wirausahawan dan bagaimana rasanya menjadi wirausahawan. Lebih efisien dalam mengatur waktu, lebih mandiri, dan lebih menghargai uang. Membuat kami lebih kreatif karena berusaha menciptakan inovasi-inovasi baru. Dan pastinya menambah pengetahuan untuk kami yang masih remaja sebagai referensi di kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.